Kalau kita tidak mau dan tidak rela digunakan kekang di dalam mulut kita, berarti masih lebih hebat kuda daripada kita. Jadi jangan kita berbangga dulu sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau saudara tidak pernah mau menggunakan kekang di mulut saudara, hati-hati saudara. Perkataan kita akan melukai banyak orang. Perkataan kita akan digunakan oleh banyak orang. Bagaimana mereka akhirnya tidak menyukai yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena perkataan-perkataan orang percaya begitu banyak yang mungkin menyakiti hati orang lain. Perilakunya jauh dari kebenaran. Kalau kita lihat dari ayat selanjutnya saudara. Dari Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik. Dan lihat saja kapal-kapal. Kapal begitu besar. Kapal pesiar luar biasa besarnya. Kapal kargo besar sekali, luar biasa. Tetapi dia dikendalikan oleh sebuah kendali yang kecil. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, kali ini kita membahas mengenai mengenakan kekang. Berbicara mengenakan kekang berarti kita harus mau digunakan kekang dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan ini setiap perkataan kita selalu diamati oleh orang banyak. Dan setiap perkataan kita selalu menjadi bahan sorotan. Saudara, lebih cepat mana? Saudara berbicara atau saudara mikir dulu? Pasti kebanyakan dari saudara berkata, lebih banyak berbicara daripada mikir dulu. Nah, kalau saudara sudah menyadari, lebih cepat berbicaranya daripada mikirnya. Begitu banyak justru perkataan-perkataan kita yang menimbulkan keributan. Perkataan-perkataan di dalam kehidupan kita yang menyakiti hati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar bagaimana mengenakan kekang dalam lidah kita. Bagaimana mulut kita digunakan kekang. Mari kita lihat contoh firman Tuhan yang ada saudara. Yang dijelaskan, yang bagaimana mengajarkan kepada kita supaya kita mau mengenakan kekang dalam kehidupan ini. Yang terambil dari Yakobus 3 ayat 3 saudara. Firman Tuhan berkata, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, kalau kita melihat kuda, saudara tahu dong kuda. Kuda itu sebenarnya binatang yang liar. Dia bisa membunuh orang melalui sepak terjangnya. Melalui tendangannya dia bisa membunuh manusia. Saudara, tetapi ketika kita memperhatikan kuda yang sudah dijinakkan, kuda yang mau memberi dirinya untuk dijinakkan oleh manusia, dia rela digunakan kekang di mulutnya, digunakan kendali, saudara. Jadi ketika penunggang kuda mau menunggangi kuda, ketika dia mau berbelok ke kanan, dia tinggal menarik tali kekang kudanya. Ketika dia mau belok ke kiri, dia tinggal menarik tali kekang kudanya. Ketika dia mau kuda ini berhenti dari lajunya, dia tinggal menarik tali kekang kudanya supaya berhenti. Pertanyaan saya saudara, apakah kuda tersebut tidak mau untuk dia bergerak sendiri? Dia sering kali juga mungkin maunya liar, saudara. Bisa saja dia liar. Bisa saja ketika kita tarik untuk belok ke kanan, dia belok ke kiri. Ketika kita tarik untuk berhenti, dia bukan berhenti, dia malah berlari. Saudara, kuda bisa liar seperti itu. Walaupun dia punya kehendak bebas, tapi ketika dia sudah dijinakkan, dia memberi dirinya untuk rela digunakan kekang dan dikendalikan oleh penunggangnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba saudara perhatikan bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini. Adakah kita mau menggunakan kekang di lidah kita, di mulut kita? Adakah kita mau hidup kita mengikuti apa yang Bapa kita di surga inginkan? Kalau kita mau hidup kita sempurna, kita harus belajar bagaimana kita rela digunakan kekang dalam mulut kita. Sehingga apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan, hendaknya sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Sehendaknya kita rela untuk dikendalikan. Melalui Roh Kudus kita dituntun berjalan di dalam jalan kebenaran. Kalau kuda saja, dia mau dengan rela dituntun dan dikendalikan oleh si penunggangnya. Kenapa justru kita sebagai orang percaya tidak pernah mau dan rela hidup kita dituntun oleh Roh Kudus?
di dalam menghadapi setiap masalah, di dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pencobaan, kita selalu berusaha menjalani semuanya itu, menghadapinya dengan cara kita, dengan gaya kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kuda saja rela untuk digunakan kekang, tapi kita, orang percaya, kalau kita tidak rela digunakan kekang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, berarti lebih mulia mana kuda atau kita? Saudara, kalau kita tidak mau dan tidak rela digunakan kekang di dalam mulut kita, berarti masih lebih hebat kuda daripada kita. Jadi jangan kita berbangga dulu sudah menjadi orang Kristen, tapi kalau saudara tidak pernah mau menggunakan kekang di mulut saudara, hati-hati saudara. Perkataan kita akan melukai banyak orang. Perkataan kita akan digunakan oleh banyak orang. Bagaimana mereka akhirnya tidak menyukai yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena perkataan-perkataan orang percaya begitu banyak yang mungkin menyakiti hati orang lain. Perilakunya jauh dari kebenaran. Kalau kita lihat dari ayat selanjutnya saudara. Dari Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, perhatikan baik. Dan lihat saja kapal-kapal. Kapal begitu besar. Kapal pesiar luar biasa besarnya. Kapal kargo besar sekali, luar biasa. Tetapi dia dikendalikan oleh sebuah kendali yang kecil. Saudara, berbicara angin yang keras. Angin yang keras berbicara gelombang kehidupan. Berbicara gelombang kehidupan angin yang keras. Angin yang keras bisa membawa kapal-kapal tersebut cepat untuk mencapai tujuan. Angin yang keras juga bisa membuat kapal tersebut akhirnya karam di tengah lautan. Saudara, kapal tersebut dikendalikan oleh sebuah kemudi yang sangat kecil. Sehingga dia bisa dikendalikan sesuai dengan jurumudi yang dia inginkan. Kehidupan saudara dan kehidupan saya, kita punya tujuan. Tujuan kita jelas, langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Dan angin yang besar itulah gelombang kehidupan dunia ini. Saudara, gelombang kehidupan dunia ini, semangat zaman ini bisa membawa kita lebih cepat kita mencapai dan mengarahkan kehidupan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Ketika kita tahu bahwa semangat zaman ini membawa kita jauh dari Tuhan, kita berjuang, kita berusaha untuk mengendalikan hidup kita. Tetapi ada juga semangat zaman ini, angin dan gelombang kehidupan ini yang begitu keras, akhirnya membuat saudara dan membuat saya, kita menjadi karam di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga kita jauh dari langit yang baru dan bumi yang baru, tetapi kita terseret dan masuk di dalam api yang kekal. Saudara, hidup kita punya tujuan yang sangat besar. Bagaimana kita bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru? Kita harus perhatikan dengan betul. Semua itu dikendalikan oleh apa? Oleh lidah kita. Oleh perkataan-perkataan kita. Semua itu dikendalikan. Dan kalau kita mau untuk mencapai tujuan kita, kita harus rela. Bagaimana hidup kita dikendalikan melalui Roh Kudus. Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita belajar dan meneladani Dia? Saudara, berapa banyak dari saudara dan saya selama ini kita justru membangkang dari kehendak Tuhan. Ketika Roh Kudus menuntun kita, supaya jangan kita lakukan A, tapi kita mau melakukannya B. Saudara, ketika kita punya keinginan, kita tidak mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita tidak mau menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kita hanya mau kehendak kita yang dipaksakan kepada Tuhan, supaya itu Tuhan kabulkan dan lakukan. Berapa banyak orang percaya datang kepada Yesus Kristus, membawa keinginannya, berdoa, bahkan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai mantra. Saudara, kalau saudara lakukan itu, coba saudara ketika saudara ingin punya sesuatu barang A, ingin punya handphone taruhlah, belum punya uang, lalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya aku punya handphone. Dalam nama Tuhan Yesus aku punya handphone. Saudara, sadar tidak? Apa yang saudara lakukan? Saudara menggunakan nama Yesus sebagai mantra supaya saudara bisa memiliki barang tersebut. Hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri. Saudara, marilah kita sadar bahwa nama Tuhan Yesus Kristus bukan kita gunakan sebagai mantra. Tapi itu kita gunakan penuh kuasa bagaimana kita menghadapi pihak lawan, pihak daripada si iblis. Di dalam bagaimana kita bisa memenangi pertarungan dalam kehidupan kita ini, saudara. Mari, kita rela digunakan kekang dalam kehidupan kita. Supaya
Kapal kehidupan kita bisa kita arahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Ingat, ada gelombang kehidupan, ada semangat zaman yang begitu ganas yang menyeret kehidupan saudara dan kehidupan saya untuk kita jauh dari tujuan kita. Sering kita merasa kita lupa bahwa kita punya tujuan, kita harus mencapai di sana. Dan untuk mencapai di sana saudara, itu semua dikendalikan salah satunya adalah melalui lidah kita, perkataan-perkataan kita. Marilah kita jadi anak Tuhan yang benar-benar kita bisa mengerti kehendak Bapa di surga. Mulai hari ini saudara, mari berikan diri kita rela untuk digunakan kekang, agar dalam kehidupan kita bisa mengarahkan dan mengemudikan kehidupan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru di surga yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.